Lan. Oke, Oke, siap. Selamat jumpa lagi di acara yang sama. Insya Allah setiap Selasa pagi di frekuensi yang sama. Seperti biasa saya Dini Baktiari dan dan saya Amiruddin Nuridin dari Pokel 2. Kita yeah. berbincang santai dengan pokok pembicaraan mengenai bagaimana mencegah penyakit menular akibat Yes. banjir ketika pemerintah tak bisa diandalkan bantuannya. Iya. Oh ya Ya, sayang ya. Para BEPers, banjir merupakan bencana paling sering terjadi di Indonesia. Bagaimana mencegah penyakit menular akibat banjir ketika pemerintah tak bisa diandalkan? Banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular pada manusia. Bencana ini membawa kuman dan hewan pembawa penyakit lebih dekat dengan manusia serta mengganggu sanitasi. Hindari risiko tertular penyakit dengan mencegah pencemaran air hingga membentuk sistem deteksi dini ya. komunitas. Emangnya kita di Indonesia sering banjir ya. Iya, Pada awal 2026 ya kalau nggak salah ya, lebih dari 127 kejadian banjir melanda berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, di Jawa juga ada, hingga di Bali aja Kuta seperti itu, Kuta dilanda banjir sampai aduh jelek sekali. Dan di jadi Sulawesi, tahun lalu banjir juga menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan 2009 kejadian sepanjang 2025. Sejumlah wilayah di tanah air rentan mengalami banjir akibat masifnya alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan. Kerusakan ekosistem, buruknya tata kelola lingkungan, sehingga kondisi Indonesia yang tak lagi bebas dari siklon turut mempengaruhi. betul sekali, Mas. Salah satu dampak banjir yang perlu kita waspadai adalah risiko tertular penyakit. Tragedi banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, misalnya, menyebabkan 21.000 kasus penyakit menular pasca bencana. Studi tinjauan sistematis 2022 mengkonfirmasikan bahwa 58% penyakit menular pada Waduh, tuh, tuh, tuh. manusia kian memburuk akibat banjir dan Bahaya. bencana iklim lainnya. Contohnya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, leptospirosis, demam berdarah, hingga hepatitis A. Ya, banyak sekali ternyata ya akibat dari Iya benar banjir ya. itu penyakitnya macam-macam ya. Sekarang tinggal peran pemerintah nih dalam mitigasi bencana, jadi memprediksi bencana-bencana yang akan terjadi. Ini punya andil nih. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mempersiapkan mitigasi bencana, termasuk mendeteksi dan mencegah penyakit menular itu sendiri. Peran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mutlak diperlukan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur kesehatan, tenaga medis yang kompeten, ya para perawat, para dokter, hingga distribusi obat-obatan dan logistik kesehatan secara tepat waktu dan relevan dengan kebutuhan prioritas warga yang terdampak banjir itu. Betul, betul, betul. Selain itu, dalam panduan internasional perlindungan kondisi darurat pasca bencana alias Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya penyediaan sarana air minum layak, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan tinja yang aman, manajemen limbah hingga pengendalian hewan penyakit menular, Iya, hewan yang penyebar menyebarkan penyakit penyakit itu tadi menular. ya. Ya, Iya, panduan ini juga mengatur standar minimal untuk asupan gizi, keamanan pangan, kelayakan hunian sementara, serta akses layanan kesehatan dasar bagi warga terdampak. Mencegah risiko tertular penyakit
pasca banjir juga harus dipikirkan pencegahannya. Sayangnya, kebijaksanaan yang tidak berorientasi pada keselamatan lingkungan dan masyarakat, ditambah dengan absennya kepemimpinan bencana menyebabkan mitigasi dan respon penanggulangan penyakit menular berjalan lamban, maju, serta tak terkoordinasi. Waduh, bahaya emang. Ya, ya. So, saat pemerintah tak bisa diandalkan, masyarakat perlu melakukan mitigasi bencana secara mandiri untuk mengurangi risiko tertular penyakit. Ada beberapa hal yang bisa kita siapkan. Satu, cegah pencemaran air. Air banjir membawa kuman dan hewan pembawa penyakit lebih dekat dengan manusia. Sumber kontaminasinya bisa bermacam-macam, termasuk dari tangki septik yang meluap akibat tekanan air banjir. Jika kita tinggal di kawasan rawan banjir, bangun jamban yang posisinya lebih tinggi dari permukaan air banjir. Selain itu, lapisan dinding dan tutup tangki septik dengan bahan kedap air. Tujuannya mencegah kotoran keluar dan mencemari lingkungan saat tekanan banjir meningkat. Kalau kita bayangkan, jijik Ih, ya. iya, ih, Ya, ya, tapi itu harus kita atasi. Dan kita benar. jangan lupa yang kedua, tadi pertama kan cegah pencemaran air ya Mbak Dini ya. Ya, Sekarang yang betul. kedua adalah bagaimana mengelola Betul. sumber airnya. Iya, Nah, itu ini yang dia. perlu kita pikirkan. Ya, Banjir bisa menyebabkan sumber air yang dialirkan dari sumur dan keran ini terkontaminasi bakteri seperti Escherichia coli dan zat lain yang membahayakan pencemaran lalu menjadi terhadap kulit dan kesehatan kita. Dalam kondisi darurat, kita perlu mendaur ulang air yang terkontaminasi menjadi air yang layak pakai lewat proses koagulasi, sedimentasi, filtrasi, dan sebagainya. iya. Ya. Siapkan tawas untuk menggumpalkan kotoran dalam air, koagulasi. Lalu diamkan hingga kotoran mengendap, sedimentasi. Selanjutnya, saring kembali air menggunakan filter berbahan pasir, arang, atau gerabah. Filtrasi. Air yang sudah bersih dan jernih perlu dimasak lagi hingga matang sebelum digunakan untuk mencuci peralatan makan dan perabotan yang terendam lumpur dan banjir. Ya, apalagi yang perlu kita hadapi ya. Yang ketiga itu adalah mengelola sampah. Sampah. Pastikan bahwa jaga kebersihan diri saat melakukan pembersihan dengan menyiapkan sepatu boot ya, pakai masker, sarung Iya, tangan karet, iya, atau bisa dan juga sampah-sampah plastik itu dan perban untuk menutupi luka. Tak lupa simpan makanan dan minuman dalam wadah yang tertutup. Itu dia ya. Bersihkan rumah dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Kalau dua lantai seperti di pinggir Kalimalang di ruko itu iya, di atas tinggal lari aja ya. Lumpur yang mengering ini bisa mengandung spora dan iya. jamur yang membahayakan pernapasan maupun kulit itu. Iya. Pilah sampah organik dengan sampah anorganik. Segera buang sampah organik ke dalam plastik tertutup agar tidak membusuk dan mengundang lalat dan tikus. Pastikan pula tidak ada sumbatan sampah di area selokan. Ya, dan bersihkan dinding dan lantai pakai disinfektan. Hmm. Biarkan beberapa menit, ya tunggu, lalu dibilas dengan air matang. Selanjutnya cuci kaki dan tubuh pakai sabun dan air hingga bersih ya, hingga bersih sekali. Dan jangan lupa pakai handuk, aduk-adukan lagi. Ada dan empat sistem deteksi dini komunitas. Sebelum terjadi banjir, bentuk sistem deteksi dini penyakit berbasis komunitas bersama warga lainnya serta berkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat. Tujuannya untuk merespons gejala penyakit di komunitas, mengidentifikasikan tanda awal penyakit ke fasilitas kesehatan lokal saat banjir melanda.
Ini termasuk mempercepat akses layanan kesehatan fisik dan mental untuk warga. Ya, yang kelima terakhir mungkin ya, Ya. aktifkan desa siaga bencana. Kita hubungi Pak RT. Ya, Hmm. kita bukan desa tapi RT-RT. Bentuk komunitas sadar bencana di tingkat kelurahan untuk mendukung operasional pos kesehatan sementara di wilayah yang terdampak. Alhamdulillah di Pondok Kelapa tidak nyolok kelihatan ya. Masyarakat bisa bahu membahu mengorganisir relawan untuk membantu distribusi hygienis kits, paket pelengkapan kebersihan dasar, mengumpulkan sampah warga dan membuat ke TPS terdekat, hingga mendistribusikan kelambu anti nyamuk untuk mencegah demam berdarah. Nah, ini dibagi. Selain itu, juga bisa mendukung kegiatan imunisasi atau kampanye vaksinasi seperti kolera, tifoid, dan hepatitis A. Pada akhirnya, keselamatan kita tak bisa dititipkan sepenuhnya pada pemerintah yang selalu gagap dalam penanganan bencana dan perlindungan warga. Kita perlu bergerak secara kolektif dan mandiri, menyiapkan mitigasi dari sekarang agar terhindar dari ancaman banjir dan penyakit menular yang menyertainya. Terima kasih Mbak Dini, kami berdua sudah menyampaikan persiapan-persiapan menghadapi banjir ini. Marilah, sudah waktunya, mari kita lanjutkan dengan acara kita, latihan BP secara virtual. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan. Silakan Mbak Dini, Yes, lanjut. terima kasih Mas Amir. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dengan BEP secara virtual. Celing, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang para peserta komunitas BEPers Indonesia. Latihan bersama BEP virtual sesi Latber BEP pagi. Latihan ke-2061. Selasa 14 April 2026 pukul 7 sampai 8.30. Saya Dini Baktiari dari Pokel 9 ditemani oleh rekan Dan saya. saya Amiruddin dari Pokal 2. Yes. Kita akan mendampingi Bapak dan Ibu. Dan seperti biasa susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, doa. Saya nanti akan memimpin. Kedua, kita berdua membacakan tata tertib bergantian. Bersama-sama kita menyanyikan Mars BEP dan dilanjut dengan teriakan yel-yel. Semoga kita tambah semangat. Dan berdua kita membacakan daftar pemandu siapa saja yang akan beraksi pada pagi hari ini. Dilanjut dengan refresh melalui video guru besar. Latihan bersama 30 seri nanti akan diawali oleh siapa yang pertama? Pak Ferry. Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry dengan refresh dan ada pemanasannya. Oke, dan latihan bersama dimulai, diakhiri dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita pagi hari ini masih diberikan nikmat, nikmat yang tidak bisa saya sebut satu-satu karena nikmat yang begitu indah dari Allah. Kita bisa bertemu walaupun belum bertatap muka. Kita bisa ber-BEP secara virtual. Semoga selepas kita melakukan BEP ini kita mendapatkan derajat kesehatan kita yang lebih bagus lagi, imunitas kita yang lebih tinggi lagi, dan kita siap beraktivitas sepanjang pagi hari ini. Amin. Doa kedua kita tujukan kepada penemu bioenergi power Bapak Hari Juhari Angga yang telah memberikan warisan ilmu yang luar biasa menjadikan kita sehat bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Semoga semua ini menjadi amal jariah untuk almarhum sampai akhir zaman. Amin. Berikut kita doa kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut bergabung pada pagi hari ini dikarenakan sakit atau ada acara. Mari kita berdoa, kalaupun ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan sedia kala sehingga bisa bergabung bersama kita di kemudian.
besok atau lusa. Untuk yang ada acara, semoga acaranya sukses. Wah, doa juga untuk yang sedang perang, semoga perangnya cepat kelar atau jangan sampai ada perang, karena dampak dari semua itu akan menjadikan lingkungan kita dan kita sendiri sangat parah sekali. Dan dunia tidak hanya milik seseorang, tapi milik kita semua. Semoga para pemimpin yang sudah sepuh-sepuh itu bersih, bisa bersikap damai untuk kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah ijabah. Mari kita memberikan tata tertibnya. Kita baca. Pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute setelah selesai memandu. Untuk pemandu pertama, silakan untuk refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Sebaiknya pemandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Lanjut. Agar selama alat berlangsung selalu dalam posisi berlatih, agar tiap saat siap di spotlight, ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu, proses penggantian pemandu dilakukan oleh teman-teman co-host. Untuk seluruh peserta latber, saat jalannya latihan, mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Yang terakhir adalah yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari sub. Iya, terima kasih, terima kasih. Mari kita menyanyikan Mas BIP bersama-sama dari kamar masing-masing. Yes, yuk. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas kata Allah dan obat. Gerakan untuk Nusantara memajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa, itulah semboyan kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Yeah. Oke. Saya akan meneriakkan salam sehat dan Mas Amir akan meneriakkan Pipus. Dijawab ya, tolong dibuka semua mic-nya. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.
bebas, sehat, bugar, produktif, luar biasa. Yes, yes, yes. yes. Oke, siapa aja yang memandu pada pagi hari ini di latihan ke 2061 dimulai oleh Bapak Ferry Iya, Saputra. sudah full nih di sini. Bisa, Mit. Apakah sudah hadir, Pak Ferry? Siap. Hadir, ya siap. Terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry dari Rumah Sehat KBI Serang, Banten. Yang kedua, Ibu Lia Hafilia. Ibu Lia, yes, dari Himpunan Alumni IPB. Yang ketiga, Ibu Siti Zainab dari KBI Lampung. Lanjut. Yang keempat, Ibu Susan Yulia. Dari mana Bu Susan? Payakumbuh. Ya. Yang kelima, Nah, Ibu ini. Romlah dengan bersilanya. Dari mana Bu Romlah? Oh, dari Pokol 2. Pokol 2. Ya, yang keenam terakhir adalah Ibu Betty dengan standingnya dari Rumah Yes. Sehat Dahlia. Ya, oke. Komplit ya dari mana-mana kita ber-BEP dengan pemandu yang luar biasa. Tidak akan tercapai kita semua dan tidak sukses acaranya kalau tidak didampingi oleh para peserta, para co-host yang sudah sangat-sangat piawai. Yang akan men-spotlight Ibu Epi Hayani. Terima kasih Bu Epi. Yang share PPT yang sekarang kita lihat adalah Ibu Nining Warjono. Yang merecord, nah ini di bawah saya nih. Saya Mas Amiruddin. Amir. Yang foto-foto siapa jadinya yang foto? Pak Burhan fotonya agak-agak error. Dan yang memberi musik pengiring nanti adalah saya sendiri, Bu Dini Baktiari. Dan host pada pagi hari ini saya, Dini Baktiari dari Pokol 9 didampingi oleh... Saya Amiruddin Nuruddin dari Pokol 2. Yes, dan kita sekarang sudah ada 35 partisipan. Yuk kita lihat dengan refresh dari Bapak Hari di Hari Anda. Putih putih melati, mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Seri-seri melati, bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni, tajuk bak permata, siratan lintang kejora, kan ku persembahkan bagimu.
Silahkan Mak Dan itu, Ferry. terima kasih Bu Dini. Saya mulai dengan pantun ya, seperti biasa. Ya Pak. Oke, badan gemuk, banyak lemak. Cakep. Eh, Silakan Ferry. Lebaran kemarin banyak makan ketupat. Cakep. Terima kasih akan menyimak. Semoga refresh ini ada bermanfaat. Amin. Cakep. Terima Dan kasih. pada kesempatan ini, karena jadi pemandu pertama, tentunya akan ada mengikuti dengan refresh singkat saya tentang pemanasan ya, untuk mengingatkan diri sendiri dan semoga bermanfaat. Ini diambil dari buku The Essence of Implementation of Bioenergy Power, halaman 44 sampai 51. Jadi kenapa pemanasan? Kalimatnya pemanasan di situ di S11 ya, bulan Juli tahun 2025 ya, lupa. Itu untuk ada tiga kegunaan. Pertama, menghindari cedera. Kita mempersiapkan fisik tubuh untuk cedera. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas mobilitas tubuh, menyiapkan. Yang ketiga, meningkatkan performa kita. Jadi pemanasan itu dalam SMA 7 itu dimulai dengan menahan napas 5 hitungan sampai 30 hitungan sesuai gerakan kita nantinya selama olah napas dan olah gerak. Kemudian latar belakangnya dulu nih, dulunya bagaimana gitu waktu zaman almarhum HJA meninggalkan. Waktu itu kalau saya baca di buku tidak ada pemanasan. Setelah diperkenalkan BP, kemudian istilahnya diberikan tenaga untuk didoping, selain didoping tenaga dalam ke cakra utama. Cakra utama itu di teorinya bergerak terus setiap menit. Jadi dari cakra utama tersebut ada Bapak almarhum Hajar sendiri atau satu orang yang mewakili. Terlepas dari itu apakah gunanya? Gunanya adalah untuk mempersiapkan tubuh dari lonjakan energi yang kemungkinan terjadi gitu. Dengan kita napas ya, tarik napas dan napas dengan gerakan itu meningkat energi tubuh kita. Kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada yang nanti akan membuat lonjakan energi, kondisi pembuluh darahnya bisa pecah. Kita tidak mengharapkan itu ya, tapi bisa terjadi kemudian membuat kesehatannya makin menurun. Kemudian setelah itu kita melaksanakan seperti sekarang ini, yaitu ada gerakan pemanasan pernapasan ya, pemanasan pernapasan untuk menyiapkan tubuh kita sendiri dengan napas segitiga, yaitu menggunakan napas diafragma ya. Ada otot di sini antara tulang dada dan perut. Nah, itu dia napas segitiga, kita tarik napas, kemudian kita tahan di diafragma tadi yang menahannya, kemudian kita lepaskan, Jadi ada tiga ya pada saat tarik. Menarik napas itu sebenarnya idealnya itu sekitar 6 detik lah ya, 5-6 detik. Tapi kita usahakan lambat, menarik, kemudian kita tahan selama gerakan 1, 2, 3. Kemudian kita buang dengan pelepasan yang tidak terdengar. Jadi kalau nariknya kita dengan waktu yang terbatas, kemudian dengan kecepatan itu biasanya berbunyi ya, diarahkan berbunyi. Nah, gitu. Berbunyi karena tarikannya dalam dan waktunya singkat. Kemudian kita tahan dengan menggembungkan perut, kemudian dengan menutup
jalan darahnya dengan menunduk ya, tunduk. Kemudian kita tahan tuh sampai 30 gerakan. Tipnya untuk bisa menahan napas lama dengan latihan itu, jadi energi kita itu akan terus berjalan. Energi ya, terus berjalan. Kalau kita berpikir saja, itu memerlukan energi. Otak kita adalah impul-impul listrik. Jadi kita berpikir, akhirnya energi itu akan terpakai. Supaya kita dapat menggunakan energi menahan napas secara maksimal dan energi kita sedikit mungkin, minimal mungkin, sebaiknya kita rileks ya, keadaan rileks, kondisi otak yang alfa, siap menerima pelajaran gitu, kesadaran kita lebih tinggi, kemudian kita tidak memikirkan apa-apa, tidak juga memikirkan napas kita tadi. Makin kita pikirkan, makin banyak energi, makin tidak tahan kita napas. Jadi itu aja kita ulang-ulang, kemudian sesuai kondisi tubuh, dan semoga selama gerakan kita dapat memaksimalkan dengan menahan napas ya. Dengan gerakan ketiga sekitar 30 detik kita bisa menahan napas. Kemudian kita tutup dengan gerakan penutup untuk menutup tempat keluarnya energi tadi. Dengan demikian kita telah melaksanakan olah napas dengan benar. Itu saja refresh singkat dari saya. Ini untuk diri saya sendiri supaya mengingatkan diri saya tentang pemanasan yang diperlukan. Saya harapkan nanti kalau misalnya bermanfaat, kita mulai dan terlambat, kita mulai dengan pemanasan pernapasan ini, karena untuk mempersiapkan tubuh kita. Demikian saya tutup dengan pantun lagi ya. Ikan cepat, ikan gabus, untuk pecel lele makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Kalian saya mohon maaf, nanti kalau ada kegiatan saya off kamera. Oke, kita mulai dengan pemanasan pernapasan 5 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. Buang. 15 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. 10. Buang. 20 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. Buang. 25 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. Buang. 30 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. Buang.
1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut.
gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Tarik tangan ke belakang, buang. 1-2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 1-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, dagu, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 2-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3-1, tarik, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 2-2, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 3-3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek kening, tarik tangan ke belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik,
Jauh kening. Gesek perut. Gesek kening. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Turun ke atas kepala. Gesek perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2 tutup jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Turun ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dan gesek perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Jauh. Perut. Gesek piring. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Kaki ke depan. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek piring. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tarik
kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4-1. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, tunduk jauh. Jauh. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 3, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5-3. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 1-2. Tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 1-3. Tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2-1. Tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 2-2. Tunduk jauh, tarik, ambil kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 2-3. Tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala,
perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. Nggak ada. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu,
Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, Lanjut. Satu-satu. Satu, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jawir bening, gesek perut, gesek, tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, ke depan, sentuh ke atas kepala, perut, perut, dagu, belakang, buang ke atas. 1, tarik, gesek perut, tangan ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik, tarik tangan ke belakang, Oh, ini buang. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Tarik tangan ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik. Jauhin kaki. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, tarik. Gesek perut. Belakang, buang ke atas. Buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik. Gesek perut. Buang. Tarik. Tangan ke depan. Perut, dagu,
Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Peluk jauh. Tarik. Jauhin kaki. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Kamu ke depan. Lentut ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gagal penutup. Tarik. Buang. Terima kasih. Asih, alhamdulillah semuanya lancar ya Mas ya. Ya, alhamdulillah semua lancar. Ya, walaupun kita kebanjiran kayak gini, Ya, nggak apa-apa nanti kita keringkan badan. kering-kering ya. Mari Mas, kita doa dulu Mas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya sehingga acara kita hari ini Latber BEP berjalan lancar. Juga semoga upaya kita semua untuk menyehatkan diri kita semua mendapat ridho Allah. Amin. Semoga imun kita meningkat. Amin. Kita doakan, kita memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Teluk, Ya. di seluruh dunia, Ya. termasuk antara Iran, Amerika, Israel, itu katanya ya. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kedamaian, kestabilan, dan keamanan bagi semua bangsa dan negara. Kita mohon agar Allah melindungi kita semua dari kejahatan ini, kebencian, dan Allah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan damai, tidak ada pertengkaran lagi. Dan yang terakhir, tidak lupa kita mohon ampunan kepada Allah pada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita di jalan. Kalau sudah tentram itu jadi kiamat itu. Doa kita mulai. Amin. Ya, Robbal Alamin. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Dini. Yuk kita foto dulu. Sekarang tinggal 47, tadi mencapai 56. Ya, Yang baik. Yang foto siapa? Saya yang bagian foto. Ya, Tapi oke. kali ini kita tidak foto, tetapi kita bikin Video. video saja. Iya. Dan Berenang. jangan diam saja gitu, tapi Berenang, Mbak. ini sudah direcord ini ya. Oh, sudah direkam ya. terus. Dadah. Nanti pindah kedua pun ya kita, Pak Burhan menari-nari ya. Nari-nari. Ya, kita pindah ke halaman 2. Halaman 2 juga Silakan, bergerak. halaman 2, Ayo, silahkan bergerak bergerak. terus. Iya. Mari Bali. Terima kasih. Cuma 2 halaman saja. Terima kasih ya. Oke. Kita kembalikan. Kita Siap. kembali Ya. ke spotlight yang pertama. Ya, Mbak Ya. Dini, saya kira lanjut kita Kembali lanjutkan. lagi ke yang awal. Gimana nih? Gimana nih namanya? Speaker. Ya. Siap.
Oke, yuk saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa pada pagi hari ini dimulai oleh Bapak Ferry Saputra yang sudah tadi pamit untuk duluan pergi ya. Terima kasih Pak Ferry yang harus terus merefresh untuk mengingatkan kepada kita pentingnya pemanasan supaya siap Sama Bu. kita Ini. melakukan olah nafas, olah gerak berikutnya. Untuk yang kedua, Ibu Lia Hafilia, terima kasih Bu Lia. Yang ketiga, Ibu Siti Jainab, terima kasih Bu Siti. Lanjut, Mas. Yang keempat, Ibu Susan Yulia. Terima kasih, Ibu Susan. Yang ketiga, Ibu Romlah. Terima kasih, Ibu Romlah. Yang kelima, Ibu Betty yang bingung cari lokasi, tapi akhirnya ketemu lokasi di tengah-tengah kebun. Ya, luar biasa ya. Ya, bagus, semuanya bagus. Langsung on the spot ya. Nah, Terima kasih juga kepada para co-host yang luar biasa pada pagi hari ini dimulai dengan yang menayangkan PPT Ibu Ning, tapi Ibu Ning sudah pamit dan yang men-spotlight Ibu Epi Hayani. Terima kasih Bu Epi, luar biasa. Record Mas Amir, terima ya, kasih Mas Amir. terima kasih Foto sama-sama. juga Mas Amir Mohon dan maaf. musik adalah saya, Dini Baktiari. Dan saya host Dini Baktiari dari Pokok 9 serta Saya sebagai co-host bagian record, terima kasih yes. juga untuk semuanya. Ya, mohon maaf ya apabila kita Mohon maaf. berdua melakukan kesalahan. Terima kasih atas ide daripada penayangan sersan kita kali ini Mas Amir, luar Ya, biasa. terima kasih Terima sama-sama. kasih. Mari kita kembalikan kepada Bapak Supadio. Luar biasa. Yes. Monggo Pak. Alhamdulillah selesai 30 hari Ya, dengan peringatan. keadalan dan itu Ya, Oh, kok putus-putus mulai ya Pak ya. tengah-tengah kebanjiran ya, Ya, mengenang waktu kecil. ngenang waktu kecil Pak. Di desa saya itu setiap tahun banjir. Mengenang desa saya itu ikan gitu ya, sehingga sejak kecil saya memang sangat berpengalaman untuk menghadapi banjir. Karena itu setelah di Jakarta saya memilih tempat supaya jangan Jangan kebanjiran. kena terus. Akhirnya dapatlah katanya yang paling tinggi itu di Pondok. Jadi katanya waktu saya cari-cari tempat akhirnya mendapat. Dan katanya kalau Pondok Kelapa kerendam itu Monas ikutnya. Sehingga alhamdulillah saya di Pondok ini tidak pernah kebanjiran. Bagi yang kebanjiran itu bukan air melimpah. Air melimpah salurannya, tapi bukan karena banjir. Ya. Di teringan ini mengenakan waktu kecil saya itu di tengah-tengah itu jadi saya bisa berenang alam ya. Alam itu waktu kecil dicemplungkan ke sungai dari hulu sampai hilir. Ternyata kalau kaki digerakkan itu nggak tenggelam gitu. Jadi dulu pelajaran pertama berenang itu berenang anjing lah. Belum ada teknik berenang ya. Bentar ya, Jadi saya tahu. memang dampak dari banjir apa yang telah disampaikan tadi kita dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman. Ya, yang penting kita siap-siap kalau memang terjadi banjir ya. Ya, kelihatannya internet di Pak Patio masih belum ganti provider aja Pak Patio. Iya Pak. Ya sih. Iya, saya jadi itu putus kunjung. Ya. Net putus, hidup lagi, putus, hidup lagi. Gak pantai, yang penting nggak putus BIP-nya. Tapi itu frozen lagi Bapak. Iya, pakai data di handphone aja Pak Patio nanti ya. Oh iya. Gimana Mas? Ya. Mau lapor. Kita mau langsung tadi dan saya kecuali kalau saya karena selama hidup ini saya tinggal itu IndiHome mungkin juga tidak stabil sebelum MNC apa ya Pak?
Hmm. Jadi terus kemudian itu juga sama, kemudian MNC cukup stabil, tapi 3 minggu ini kok kemudian tidak stabil setelah pindah. Sekarang MNCT di manajemennya ini ke Indosat. Terus malah kayak begini ya, minggu ini sudah 15 menit dikontak juga nggak bisa, makanya saya Waduh. dan mungkin untuk sementara data ya, mudah-mudahan relatif. Apa yang saya sampaikan itu kedengaran, kalau tidak kedengaran ya lebih baik, karena memang saya bukan karena tadi yang ditayangkan yang sudah ditayangkan tentang dan kita nikmati ya, renang normalisasi dan sampai sekarang tidak pernah jadi bisa saja. Ya, terima kasih Pak Amir, kami kembalikan aja. Ya, Terima kasih. terputus-putus ya. Ya, itu kasihan Bu Dewi, tangan kiri tidak bergerak, itu kaku. Ya, ya sekarang bergerak dari tadi diam saja. Ya, terima kasih Pak Fadil atas komentarnya terhadap kita semua, dan yang hebat adalah para pemandu, sudah hebat semuanya. Iya, Pak. Terima kasih, saya kira. Terima kasih. Ya. Baik, ada acara lagi, Pak? Atau ada teman lain yang ingin menyampaikan sesuatu, atau tapi saran saya sementara ya pakai paket data di handphone. Saya kalau menghadapi situasi provider yang seperti ini pakai data di handphone, insya Allah semuanya lancar, mudah-mudahan. Ya. Ya, saya kira kalau nggak ada Mbak Dini, Ya, kita Pak. juga untuk Ya. diketahui bahwa nanti kita akan latihan di Ya, pokok 1, ya, latihan audio boleh. di pokok Silakan. 1. Oke, sebentar ya, Mas. Aku ada Ya, acara dulu. kita akhiri aja, saya kira Mbak Dini, acara Ya, kita ya, pada terima pagi kasih. ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, satu. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3, 2, 1, go!